Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan ini dipertahankan, ditambah Allah sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan dimuliakan, disempurnakan, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Tujuannya kata Allah supaya kamu kembali bertakwa, supaya kamu bisa melestarikan ketakwaanmu, supaya kamu bisa meningkatkan kualitas takwanya. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan, melanggengkan takwa, ya. Atau kalau belum bertakwa jadi bertakwa. Nah, itu yang paling rendah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan ini sebenarnya secara bahasa arti puasa ini adalah al-man'u. Al-man'u itu artinya menahan atau qif anil fi'li, ya, menahan dari melakukan sesuatu. Kalau Maryam, dia pernah berpuasa saat dia melahirkan Nabi Isa, dia berpuasa. Puasa Maryam ini adalah puasa dari bicara. Sebab kalau dia ditanya orang, ini anakmu dari mana? Kamu berzina ya? Maka kalau dia katakan tidak, semua orang tidak percaya. Karena Siti Maryam melahirkan, ayahnya, suaminya tidak ada. Ya, ayah dari anaknya tak ada, suaminya tidak ada. Jadi dia bernazar, inni nazaratu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman shauma, puasa, kata Maryam. Maka puasa di situ adalah berhenti atau menahan diri dari bicara. Jadi puasa secara umum menahan diri dari anggota badan kita, ya, melakukan maksiat. Kan nanti tingkat puasa ini kan beda-beda. Puasa orang awam menahan diri dari makan dan minum serta syahwat. Puasa tingkat berikutnya, kata Imam Al-Ghazali, puasa dari menahan diri dari mata, telinga, lisan, tidak bicara bohong, tidak dusta, mata tidak melihat maksiat, telinga tidak mendengar yang mengarah kepada durhaka, dan puasa yang paling tinggi, kolbunya pun ikut menahan diri dari apa? Dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang berada di amalan puncak. Namanya puasa hakikat. Ma'asyiral muslimin,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa puasa ini kita ambil segi spiritualnya? Perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diri kita ini terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Ya. Semua amalan itu yang diperintahkan Allah sejak dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, dia berisi amalan jasmani dan rohani. Dua-duanya bergabung. Inilah yang kita kenal dengan syariat dan hakikat. Atau yang kita kenal dengan fisik dan spiritual. Spiritual itu cenderung kepada roh, fisik cenderung kepada jasmani. Semua amalan yang diperintahkan Allah begitu. Kalau di dalam fikih prioritas, mana yang kita utamakan jasmani dari rohani, maka fikih prioritas mengutamakan rohani dari jasmani. Walaupun yang jasmani tidak boleh ditinggalkan. Kenapa rohani diutamakan? Karena kalau kita mati, yang dikekalkan Allah itu rohani kita. Jasmani hancur, berasal dari tanah, dia nanti kembali ke tanah. Rohani berasal dari cahaya, maka dia kembali ke alam cahaya, alam keagungan. Kecuali rohani-rohani yang kotor, mereka tidak bisa kembali ke alam suci. Ya, sebelum mereka disiksa nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri dari menyembahku, mentaatiku, la tufattahu lahum abwabus samad, maka pintu langit tidak akan kami bukakan bagi mereka. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ruhi menyebut, menjelaskan ayat ini berdasarkan hadis, bahwa ketika manusia mati nanti ruhnya naik di bawah malaikat ke langit pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang kau bawa? Yang kau bawa Fulan bin Fulan. Malaikat pertama bilang, Fulan bin Fulan belum dapat izin untuk naik langit. Ini ruhnya ruh orang fasik, durhaka, bau busuk, naik ke langit. Langit itu alam mulia, alam bersih, alam cahaya, alam orang-orang beriman, orang-orang suci. Maka ruh ini tidak diterima. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit bagi mereka. Di pintu langit pertama pun sudah ditolak. Maka dicampakkanlah ruhnya itu ke dasar bumi kembali. Inilah bahasa orang-orang tua kita, mati tak diterima bumi, kira-kira gitu. Sebenarnya langit yang tak diterima dia, nggak nerimanya. Berbeda dengan dua orang beriman. Guru orang beriman ini datang dengan bersih bening, wangi sekali. Siapa yang datang? Kata malaikat penjaga pintu langit pertama, Fulan bin Fulan. Baik, dia sudah dapat izin, silakan masuk. Masuk. Disambut oleh malaikat di langit pertama dengan gembira, dengan wangi harum. Sampai nanti langit kedua begitu terus. Sampai dia berdialog dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai malaikat, bawa dia kembali ke dalam kuburnya untuk menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir. Baru dia turun sama malaikat, turun ke alam kuburnya, alam barzahnya untuk menghadapi Munkar Nakir. Tapi dia dimuliakan. Maka disitulah kita paham bahwa sesungguhnya seluruh amalan ini sebenarnya lebih diutamakan spiritualnya. Salat kita, kalau salat kita tidak khusyuk, maka salat itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sholat, yang sholat hanya jasmani kita, lisan kita baca Fatihah, tapi hati kita tidak hadir, hati kita tidak dilibatkan, hati kita tidak dibersihkan, karena dia tidak terlibat. Malah waktu sholat kita pakai buat apa? Buat nyari kunci.
Kunci yang hilang diingat dari rakaat pertama. Kalau lagi nyari kerja, dia ingat cari kerja. Lagi sholat nyari kerja. Lamaran di sana belum diterima. Besok ke sana lagi lah. Yang di sana juga belum ada panggilan. Yang mana nanti yang lebih cepat dulu lah. Yang ngobrol dia sendiri. Nyari kerja dalam sholat itu. Nah, orang seperti ini tidak akan bersih kalbunya. Tidak ada spiritualnya. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar hanya orang-orang yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya itu menyentuh kalbunya, yang kalbunya itu dihadapkan ke Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Kuhadapkan wajah hatiku, wajah ruhaniku kepada wajah Allah. Itulah yang kita kenal dengan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Ruhani kita, wajah ruh kita itu kita hadapkan ke Allah. Nah, ibadah yang seperti inilah yang nanti yang bisa menghasilkan spiritual yang bagus, hati yang bersih. Ibadah yang begini yang diterima. Begitu juga saum. Ya. Saum juga demikian sama masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hakikat kita, salah satu makna kita turun ke bumi ini, kalau kita kaji-kaji ya, kenapa kita turun ke bumi? Kenapa roh kita diturunkan ke bumi? Sebenarnya salah satu fungsi kita turun ke bumi adalah untuk mendewasakan rohani, membersihkan rohani, menyempurnakan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan ma'rifat. Dari mana kita tahu? Dari Quran. Misalnya kalau kita ambil ayat Quran ya. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Ya. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Jadi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi pun ada jalan yang dia lalui. Apa jalannya, tugasnya? Jalan yang dia lalui, tugas Nabi adalah ad'u ilallah. Mengajak manusia kembali kepada Allah dalam kondisi suci bersih. Jadi semua amalan-amalan yang kita lakukan ini dalam rangka mengajak kita membersihkan diri supaya mudah kembali ke Allah. Dulu kita berasal dari alam cahaya, alam ruh yang bening, bersih, bercahaya. Ruh kita diturunkan ke bumi, disambungkan ke jasmani untuk apa? Sebenarnya untuk menyempurnakan kebeningan, kemakrifatannya dan menyempurnakan amalnya. Ma'rifatnya itu sempurna kalau amal soleh kita sempurna. Ya. Dan salah satu penghalang kita untuk bisa membersihkan hati ini adalah namanya hawa nafsu. Jadi kita diajak Nabi, tugas Nabi itu, tugas kita juga sebenarnya. Adu ilallah, mengajak ruh kita kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dulu berasal dari Allah, bersih. Nanti kembali harus bersih. Ala basiratin. Cemana caranya supaya kembali kepada Allah bersih, suci? Ala basirah. Harus dihidupkan mata ruh. Ruh kita yang sudah dilengketkan hawa nafsu, dilengketkan akal, dilengketkan keinginan-keinginan dunia yang banyak, hubud dunia. Itu disadarkan ruh kita itu, dibuka matanya kembali. Dibuka akal pikirannya, matanya kembali. Disadarkan. Itulah yang disebut basirah. Basirah itu mata ruh, ainar ruh. Disadarkan mata ruhnya lagi, dibuka mata hatinya. Ana wa manittabani. Itulah jalanku dan jalan orang mengikutiku. Kalau tidak disadarkan, nanti dia akan kotor. Dia lupa kepada Allah, dia tidak akan mau mengabdikan dirinya kepada Allah. Maka dia sadarkan, harus sadarkan kembali. Cara menyadarkannya adalah ana wa manittabani, dengan mengikuti perbuatan-perbuatan Rasul, amal-amal wajib, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, dan amal-amal nawafil. Nah, amalan puasa ini
salah satu amalan penting yang disebut dengan rukun Islam, yang disebut dengan amalan pilar, yang disebut dengan amalan pokok. Kenapa amalan puasa dijadikan Allah sebagai amalan pokok? Karena dia memiliki alat spiritual yang tinggi. Di mana letaknya? Letak spiritualnya adalah masyarul muslimin, bahwa diri kita ini, musuh yang paling berat di diri kita adalah hawa nafsu kita. Ya. Makanya saat perang Badar itu kan, selesai perang Badar, sahabat dikagetkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Sahabat, kita baru selesai perang kecil menghadapi perang yang lebih besar. Iya, ya Rasul, apa ada lagi perang yang lebih besar dari ini? Kaget mereka. Karena dalam pandangan sahabat, perang Badar itu sudah sangat hebat. Kata Nabi sederhana. Ada. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Tahukah Bapak Ibu, salah satu cara yang paling efektif, yang paling ajaib untuk mengendalikan hawa nafsu itu adalah puasa. Tidak ada cara yang paling efektif dari puasa. Ya. Karena hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh. Dia hanya dikendalikan, ditahan. Maka puasa itu disebut nahan. Nahan apa? Hawa nafsu. Maka puasa itu jalan orang-orang yang soleh. Kalau ayat tadi menyebut jalan orang-orang soleh yang sekarang maupun min qablikum. Para nabi, para rasul sebelum kita juga, dulu semuanya min qablikum, yang dahulu-dahulu itu sebelum kita ini, semuanya min qablikum berpuasa. Tidak ada yang tidak puasa. Karena semua manusia punya hawa nafsu. Ya. Bahkan di masa Nasrani itu, mereka menambah puasa itu jadi 50. Ya, 50 hari mereka puasa, saking semangatnya. Ya, mereka tambah-tambah. Kita 30 hari. Zaman Nabi Adam puasanya 30 hari itu nggak buka. Dari hari pertama sampai 30 hari. Hari ke-30 baru buka. Ya. Nahannya sampai sebulan penuh. Kita masih ada buka. Karena Nabi Adam itu jasadnya gede. 60 hasta. Kayak raksasa. Jadi fisiknya tahan, kuat. Fisiknya dulu berasal dari tanah pilihan, tanah surga. Sehingga bisa awet. Ketika bercampur sama tanah bumi, baru dia menjadi fana. Ya. Nah, jadi spiritual puasa itu di mana? Nah, kalau kita pahami, spiritual puasa itu adalah berada di sini. Di puasa ini bisa melawan atau menata hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini termasuk bahagian dari diri kita yang paling berat di atas ini. Sehingga Nabi mengatakan, ma adarru fitnatun hiya adarru ar-rijal min fitnatin nisa. Tidak ada fitnah yang lebih bisa menghancurkan laki-laki, kata Nabi, kecuali fitnah wanita. Paling berat. Ya. Maka dibahas-bahas, diteliti ulama, untuk yang masih muda, apalagi yang belum nikah, mendekati umur nikah, umurnya sudah nikah tapi belum nikah, itu fitnah yang paling besar, godaan hawa nafsu paling berat itu godaan wanita. Terutama aurat wanita yang cakep. Itu paling berat. Ya. Itu paling menghancurkan. Kalau orang sudah tua, sudah matang, ya umur 40 tahun ke atas, 50, 60, bahkan 70, 80, 90 pun, itu godaan paling berat adalah godaan pingin jadi pemimpin. Makanya jangan heran umur orang 70, 80, 90 tahun masih pingin jadi presiden kalau masih kuat, kan gitu. Kenapa? Itu godaan. Padahal sebenarnya kalau umur kita sudah di atas 63 tahun kayak Nabi SAW, ya, seharusnya kita fokusnya jangan ngurus dunia manusia. Nanti kita lalai. Lebih fokus ke Allah Ta'ala. Karena kita mau pulang. Ya, kalau kita ngurus manusia terlalu banyak, dunia manusia, kita fokus akal pikiran ke dunia. Apabila terlalu banyak mikirin dunia, maka nanti hati kita lupa dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak kuat. Ya. Maka Nabi pun 63 tahun selesai dia memimpin. Ya, harusnya begitu. Supaya apa? Supaya persiapan kita kembali kepada Allah itu benar-benar suci. Dan puasa yang kita lakukan ini Bapak Ibu,
Ini membersihkan hati. Semua amalan-amalan yang kita lakukan, tidak ada amalan yang kita lakukan kecuali semuanya membersihkan kolbu. Kenapa? Karena syarat untuk hidupnya mata hati tadi, spiritual kita, harus dengan membuka mata hati. Bagaimana cara membuka mata hatinya, menghidupkan mata hati? Harus hatinya dibersihkan. Pengaruh hawa nafsu terhadap hati terlalu besar. Coba perhatikan keinginan hawa nafsu kita. Setiap hari ada berapa banyak keinginan yang muncul dalam hati kita. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat hawa nafsu kita pun ikut bermain. Ketika dibisikkan setan, kata Nabi, apabila kamu sholat ingat Allah, maka setan bisik, uzkur hadza, uzkur hadza. Ingat ini, ingat ini. Apa yang disuruh setan diingat? Yang disuruh setan diingat adalah apa yang menjadi kecenderungan hawa nafsu kita. Kalau kecenderungan hawa nafsu kita sedang mencari kerja, diingatkan sama kerja kita. Kalau kecenderungan hawa nafsu kita kepada mobil, diingatkan kepada mobil. Ini mau lebaran nih, mobil ini tukar yang baru nih. Nah, ini nampaknya nggak cocok lagi mobil ini, nggak bisa dibawa mudik. Uang nggak ada, nggak cukup. Jangan, tenang aja, di kantor itu masih ada uang. Ambil aja separuh. Nanti kalau ketahuan kembalian, kalau nggak ketahuan, ambat aja. Mulai dia bermain, dia akan bisik terus, dia tidak berhenti. Karena hawa nafsu ini menjadi tunggangan terbesar, kendaraan iblis, kendaraan setan untuk menguasai manusia. Sekiranya hawa nafsu ini tidak ada, maka dunia ini akan aman sedamai-damainya. Aman sedamai-damainya. Cuma dunia ini nggak berkembang. Maka ada satu riwayat, ketika malaikat komplain ke Tuhan. Satu riwayat disebut begini, ya Allah, itu manusia itu kenapa durhaka-durhaka aja samamu? Udah kau berikan mata, berikan jantung, berikan telinga, berikan fisik sehat, berikan bumi tempat tinggalnya, berikan tumbuhkan tanaman untuk makan mereka, udara gratis, oksigen gratis, matahari gratis, penerangan gratis, air gratis, masih saja durhaka kepadamu. Kurang apa lagi kau berikan kepada mereka? Untuk apalah kau ciptakan makhluk seperti itu, durhaka terus. Bagus seperti kami, enggak pernah durhaka kepadamu. Kalian mau tahu kenapa manusia durhaka? Ya. Dia loh, kenapa begitu durhaka? Kami nggak bisa nalar, kenapa kok bandel banget gitu? Nah, kalau begitu coba turun, diutus satu malaikat. Coba tarik hawa nafsu seluruh manusia penduduk kampung itu. Diambillah hawa nafsu dari seluruh manusia, dicabut hawa nafsunya. Begitu dicabut hawa nafsunya, mereka nggak mau lagi kerja. Maunya ngapain? Duduk di masjid gini. Iktikaf dengan hanya ke Allah, nggak mau kerja, ya, nggak mau nikah, nggak mau apa-apa lagi, maunya sama Allah saja. Maka hawa nafsu ini sebenarnya Bapak Ibu diberikan kepada kita untuk melaksanakan tugas kekhalifahan. Tugas kekhalifahan itu apa? Memakmurkan bumi. Nah, dengan hawa nafsu ini bisa berkembang. Ada gedung besar, ya, ada jalan yang bagus, jalan raya, ada mobil yang bagus, ada kita mau nikah, ada anak cucu kita. Kalau nggak ada hawa nafsu, kita nggak punya anak cucu. Itu semua karena hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini harus dikendalikan. Alat pengendalinya puasa. Maka orang yang spiritualnya tinggi, dia puasa bukan di Ramadan saja. Dan puasanya bukan hanya puasa makan saja dengan perut, tapi puasa ruhaninya pun ikut puasa. Ya. Ruhaninya pun ikut puasa, kalbunya pun ikut dipuasakan. Selalu tidak mau berpaling ke Allah Ta'ala. Nah, ini makanya puasa ini termasuk alat yang paling kuat. Musuh paling kuat adalah hawa nafsu. Alat paling kuat untuk mengendalikan hawa nafsu ya puasa. Kalau hawa nafsu bisa kita kendalikan, maka keinginan dunia kita nggak banyak. Ketika keinginan dunia kita nggak banyak, lintasan ke hati tidak banyak, maka kita fokus ke Allahnya gampang. Nah, maka kan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita disuruh habis subuh iktikaf. Ngapain kita disuruh habis iktikaf sampai terbit matahari? Duduk. Hanya ingat Allah saja. Sampai terbit matahari. Melatih qalbu, hanya menginginkan Allah, membersihkannya. Hati itu hanya bersih apabila tidak ada lain di hati kita kecuali Allah. Baru dia bersih bening. Ya.
Maka rohani kita ini bisa bening bersih kalau dia tidak menginginkan apa-apa kecuali Allah. Tapi kalau dia masih menginginkan, nanti rohani kita bentuknya bisa berwarna-warni jadinya. Ya, kalau keinginannya jelek, hitam dia. Maka spiritual hitam yang datang. Nauzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini termasuk amalan pokok. Bukan hanya sholat saja amalan pokok, puasa pun iya. Kenapa? Karena puasa itu mengendalikan musuh yang paling kuat dalam diri kita. Kalau saya tanya misalnya, kenapa Yahudi memerangi Palestina? Hah? Penyebabnya apa? Satu saja penyebabnya, hawa nafsu. Hawa nafsu ingin berkuasa. Jelas kan? Jadi buat manusia jahat ini rata-rata hawa nafsu. Gak ada yang lain. Maka yang paling ditakutkan di dunia ini sebenarnya orang pintar tapi dikendalikan hawa nafsu. Maka Mahatma Gandhi dia katakan, isi bumi ini lebih dari cukup untuk seluruh manusia, nanggung manusia. Lebih dari cukup. Tapi isi bumi ini tidak cukup bagi orang yang satu saja, tapi bagi orang yang rakus. Orang rakus gak cukup isi bumi ini Pak sama dia. Dan ini terjadi di Indonesia kan, di negara-negara dunia. Dunia ini, ekonomi dunia ini dipegang hanya segelintir orang rakus. Ekonomi kekayaan alam Indonesia hanya dipegang sepertiga kekayaan alam ini, kekayaannya dipegang segelintir orang saja. Tidak bisa kita share sejahtera semua orang kalau hanya dipegang segelintir orang rakus. Tidak bisa. Ya. Padahal kalau kita mati, apakah kita bawa? Itulah yang disebutkan Nabi kan. Apakah anak Adam itu apabila diberikan ladang emas, satu ladang emas mereka akan puas? Enggak. Diberikan dua? Enggak. Labtagha salisa. Mereka akan cari ladang emas yang kedua. Kenapa? Saking rakusnya. Hawa nafsu itu enggak mau dia dibatas-batasi. Dia maunya suka-suka hatinya aja. Labtagha salisa. Dia akan cari lagi ladang emas ketiga. La yamla'u jawfi bani Adam illa turab. Hawa nafsu manusia tidak bisa berhenti sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Artinya sampai dia mati, baru dia sadar. Ternyata aku bukan budak hawa nafsu. Ternyata aku hidup bukan untuk menyenangkan hawa nafsu. Ya. Kadang-kadang kita mikir juga Pak. Cobalah Bapak renungi. Hidup ini harus kita renungi supaya hati kita kebuka. Jangan larut dalam godaan hawa nafsu. Salah satu yang perlu kita renungi, cobalah renungi bagus-bagus. Kata Buya Hamka, siapa yang hidupnya hanya untuk mencari sejengkal perut, maka sesungguhnya binatang di hutan pun hidupnya untuk cari sejengkal perut. Bahkan Imam Ali lebih keras lagi mengatakan, barang siapa yang hidupnya hanya untuk sejengkal perut, maka dia tidak bisa lebih mulia dari apa yang dikeluarkan perutnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita hidup hanya untuk cari makan, apakah kita tidak berjuang? Hidup kita berjuang hanya untuk menciptakan kotoran, ditindak di WC. Semua yang kita makan jadi kotoran. Semua yang kita makan jadi kotoran. Sadarkah kita? Kalau kita hidup berjuang untuk menciptakan kekotoran yang banyak di bumi ini. Kalau hanya itu untuk makan. Itulah hawa nafsu. Itulah yang dikendalikan. Banyak kita yang lupa. Ya. Banyak kita yang saling sikut satu sama lain, saling cakar-mencakar. Gara-gara apa? Gara-gara perut. Padahal apabila sudah kita masukkan makanan di perut, kita akan hanya memproduksi kotoran saja. Sampaikah ke sana kita sering merenungi kehidupan ini? Maka kita harus kendalikan. Kebutuhan untuk perut ada secukupnya. Ya. Maka itulah khalifah di muka bumi. Kita harus menata alam ini. Tujuan kita membersihkan. Hati kita ini dikotori terus dengan hawa nafsu, bisikan-bisikan setan. Terus dia tidak berhenti.
Maka kita harus bersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang tobat. Tobat itu berasal dari kata anaba. Anaba itu selalu kembali kepada Allah. Dan orang yang selalu mutatahhirin, membersihkan qalbunya. Tobat selalu kembali kepada Allah. Mau berangkat kerja, kita katakan ke Allah, ya Allah, aku mau cari kerja, cari nafkah yang halal. Mudahkan kerjaku ini, ya Allah. Ridhoi langkahku ini, Rabb. Kerja kita jadi ibadah. Kita dahului dengan niat yang benar. Mencari rezeki yang halal. Begitu kita masuk di kantor, ya Allah, ini ada masalah ini, ya Allah, belum selesai. Tolonglah aku bantu menyelesaikan masalah ini. Ini ada 3 masalah. Paling enggak 1 atau 2 bisa selesailah hari ini. Dibantu Allah, dikasih tunjuk nanti. Setelah selesai, sampai rumah kita, alhamdulillah, ya Allah, masalah di kantor sudah habis semua, selesai. Terima kasih, ya Allah. Disitulah kita menunjukkan kehambaan kita tadi. Waktu berangkat kerja kita ingat Allah. Waktu kerja kita ingat Allah. Selesai kerja pun kita adalah abdi Allah. Bukan abdi hawa nafsu. Nah, kalau kita mau bertanya jujur, berapa banyak orang yang kerja niat karena Allah? Yang ada di pikiran kita, bagaimana kalau kerja dapat uang, dapat proyek, walal halal tidak peduli, pokoknya bisa makan, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Seolah-olah kita ini masyarul muslimin, tanpa kita sadari, kita menjadikan diri kita budak dari hawa nafsu kita. Karena tidak ada Allah dalam kerja kita. Tidak ada Allah dalam aktivitas hidup kita. Maka kadang-kadang guru kita sering mengatakan, orang beriman ini, banyak orang beriman tidak mau menjadikan hidupnya bersama Allah. Dia lebih suka hidup bersama hawa nafsunya saja. Allah dia buang dari dirinya. Itulah yang membuat kita celaka. Itulah yang membuat kita nanti tidak bisa dimuliakan. Itulah yang membuat ruhani kita tidak diterima di langit. Jangan kita kira kita mati, selesai pertanggungjawaban. Enggak, kita mati. Jasad yang kita perjuangkan ini hancur. Ruhani kita itu yang menerima ajab, siksa, penderitaan yang langgeng. Kalau kita tidak sucikan dia. Kalau kita tidak bersihkan. Ya. Maka disitulah puasa ini saya melihat dari sisi spiritualnya. Sisi spiritualnya di mana? Itu tadi, sisi spiritualnya musuh ruhani kita paling berat hawa nafsu. Dan alat untuk mengendalikannya adalah puasa. Tahan dia. Oh ini dilarang Allah. Biasakan menahan diri. Oh ini Allah gak suka. Bagaimana supaya kita biasa nahan diri? Hati kita harus sering bergantung ke Allah. Harus sering berdialog. Baru lebih gampang nahan hawa nafsu. Tidak lupa kita kepada Allah. Kalau kita selalu lupa sama Allah, maka nanti kita dikuasai setan. Lupa diri dikuasai setan. Akhirnya ya setan itu dengan hawa nafsu kawannya. Setan sudah mengaku, saya tidak akan bisa menguasai manusia kalau manusia tidak punya hawa nafsu. Manusia bisa dikuasai hanya karena dia punya hawa nafsu. Maka zikir yang paling bagus itu zikir kosong. Kita duduk itikaf, kosongkan, tidak ada sesuatu selain Allah. Begitu hati kita hanya tertuju ke Allah, tidak ada keinginan hawa nafsu, tidak ada pingin apa-apa, setan bingung. Dia nyerah. Orang ini gak ada pinginnya, mau digoda ngapain? Wong dia gak pingin ini, gak pingin ini, gak pingin ini, gak pingin ini, gak pingin. Yang pinginnya Allah saja. Macam mana godanya? Gak bisa. Setan putus asa. Tapi begitu Bapak misalnya zikir lalu terbersit keinginan hawa nafsu. Ini mau beli baju baru, ini anak-anak boleh beli baju baru lagi, ini lagi. Baru puasa pertama, sudah mikirin baju baru kan? Ini 3, istri mau minta 3, harganya nanti 1 juta 1 baju. Ini anak ini lagi, ini baju sekolah, uang sekolahnya lagi. Udah mulai. Begitu muncul keinginan-keinginan, setan bilang, kalau kurang, ini di kantor ada sini. Temanmu tadi kan ngasih pinjam, gak usah pulangkan. Yang satu lagi ada megang, kau pegang uangnya. Gak usah, curi aja, gak usah kembaliin. Mulai dia. Karena apa? Karena ada keinginan-keinginan yang lain tadi. Baru dia masuk. Karena setan itu sifatnya menunggangi, mengkompor-kompori, membisik-bisikkan. Dan itu kita rasakan dalam hati kita. Ya. Maka disitulah masyarakat muslimin, kita harus membersihkan rohani kita, baik dengan sholat, ibadah sholat, maupun zikir, termasuk dengan ibadah puasa. Termasuk ibadah yang paling kuat untuk menahan, mengendalikan hawa nafsu. Ibadah puasa ini pilihan Allah Subhanahu wa taala
karena ini cara terbaik. Karena dia menciptakan diri kita, termasuk hawa nafsu kita. Maka semua musuh-musuh kita dikasih Allah cara terbaik untuk mengatasinya. Sekiranya tidak ada puasa, maka kita akan hancur juga. Ya. Maka setiap bulan Ramadan kita melihat itu kebaikan lebih banyak. Kenapa kebaikan lebih banyak? Apalagi di awal-awal nih. Karena manusia mengendalikan hawa nafsu. Maka banyaklah nanti orang bersedekah, banyak orang ke masjid. Itu ciri-ciri hawa nafsu terkendali. Tapi nanti sudah mulai di ujung, ingat Ramadan, ingat ini, mulai lagi. Nah, itulah bukti-bukti nyata yang kita hadapi hari-harian kita. Maka dari itulah, ya mari sama-sama kita jaga puasa ini, kita laksanakan dengan baik, ya supaya hati kita bersih. Kalau nanti hati kita bersih, kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini sebenarnya adalah abdi Allah, hamba Allah, bukan abdi dari hawa nafsu kita. Alangkah hinanya kita jika kita mengabdikan diri kepada makhluk, apalagi makhluk yang namanya hawa nafsu. Mudah-mudahan bisa dipahami.